Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan kembali belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam cerita Tong Sampah Gotong Royong. Cerita ini diambil dari buku tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 86. Sedangkan untuk tugas mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya terdapat dalam halaman 106 sampai dengan 108. Sedangkan untuk link buku tematik kelas 4 dan penjelasan mengenai materi gagasan pokok gagasan pendukung sudah terdapat dalam kolom deskripsi ya. Sekarang kita akan mengidentifikasi gagasan pokok gagasan pendukung yang terdapat dalam cerita Tong Sampah Gotong Royong. Sebelumnya kita akan baca bersama-sama paragraf pertama cerita Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi hari Minggu. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas terkumpul di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan warga hari ini? Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf pertama ini. Pertama-tama kita akan mencari gagasan pokoknya. Untuk mencari gagasan pokok, kita harus menentukan kalimat utama atau kalimat intinya. Kalimat utama atau kalimat inti dalam paragraf ini terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf, yaitu ada yang berbeda setelah senam pagi hari Minggu, dan kalimat yang terakhir, apa yang dikerjakan warga hari ini. Setelah kita menemukan kalimat utama atau kalimat intinya, maka kita dapat menentukan gagasan pokoknya. Dari kedua kalimat inti tersebut dapat kita tarik gagasan pokoknya, yaitu kegiatan yang akan dikerjakan warga setelah senam pagi hari Minggu. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi gagasan pendukung dalam paragraf pertama ini. Sebelum kita mengidentifikasi gagasan pendukung, maka kita harus menentukan kalimat-kalimat pendukungnya. Karena kalimat pertama dan kalimat yang terakhir sudah menjadi kalimat utama, maka kalimat pendukung akan dimulai pada kalimat yang kedua, yaitu warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Maka gagasan pendukung dari kalimat ini adalah warga berkumpul di lapangan. Selanjutnya, kalimat pendukung yang kedua yaitu beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas terkumpul di pojok kiri lapangan. Kalimat pendukung ini sedang membicarakan peralatan dan perlengkapan di pojok kiri lapangan, sehingga gagasan pendukungnya yaitu peralatan dan perlengkapan di pojok kiri lapangan. Kalimat pendukung terakhir dalam paragraf ini yaitu di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Kalimat ini sedang membahas tentang peralatan di pojok lain lapangan, sehingga gagasan pendukungnya yaitu peralatan di pojok lain lapangan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu cerita pada paragraf kedua. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang,
dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoles cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokoknya. Untuk dapat menentukan gagasan pokoknya seperti biasa, kita harus mencari kalimat utama atau kalimat intinya. Di sini kalimat utama atau kalimat intinya terdapat pada kalimat yang kedua, yaitu sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Dalam kalimat ini sedang membahas tentang warga yang bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Sehingga gagasan pokok dapat disimpulkan yaitu warga bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Gagasan pokok sudah kita temukan, selanjutnya kita akan mengidentifikasi gagasan pendukungnya. Untuk dapat mengidentifikasi gagasan pendukung, maka kita harus menentukan kalimat-kalimat pendukungnya terlebih dahulu. Kalimat pendukung yang pertama yaitu, pagi hari, Pak Made dan keluarga harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Pada kalimat ini sedang membahas mengenai keluarga Pak Made beribadah dulu di pura, sehingga gagasan pendukung yang pertama yaitu keluarga Pak Made beribadah dulu di pura. Kalimat pendukung yang kedua yaitu Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain mengenyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Pada paragraf ini sedang membahas tentang menganyam bilah bambu menjadi tempat sampah, sehingga gagasan pendukungnya dapat disimpulkan yaitu menganyam bilah bambu menjadi tempat sampah. Kalimat pendukung yang ketiga yaitu keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah-buah yang berjatuhan di bawah pohon. Dalam kalimat ini membahas mengenai tempat sampah kebun, sehingga dapat disimpulkan gagasan pendukungnya yaitu tempat sampah kebun. Kalimat pendukung yang keempat yaitu Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Kalimat ini membahas mengenai Lani membantu mengecat dasar putih, sehingga dapat disimpulkan gagasan pendukungnya yaitu Lani membantu mengecat dasar putih. Kalimat pendukung yang kelima atau yang terakhir dalam paragraf ini yaitu ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kalimat ini sedang membahas mengenai menambal karung plastik bekas, sehingga gagasan pendukungnya dapat disimpulkan yaitu menambal karung plastik bekas. Paragraf terakhir yaitu paragraf ketiga. Mari kita baca terlebih dahulu sebelum kita identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Sekarang kita akan mengidentifikasi gagasan pokok untuk paragraf yang ketiga ini. Untuk mengidentifikasi gagasan pokoknya, maka kita harus mengetahui kalimat utama atau kalimat intinya. Kalimat utama atau kalimat intinya yaitu tong-tong sampah baru siap dihias. Dalam kalimat ini membahas mengenai tong sampah siap dihias, sehingga gagasan pokok dapat kita simpulkan yaitu
tong sampah siap dihias. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi gagasan-gagasan pendukung dalam paragraf ini. Untuk dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan pendukungnya, maka kita harus menentukan kalimat-kalimat pendukungnya terlebih dahulu. Kalimat pendukung yang pertama yaitu, kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Kalimat pendukung ini sedang membahas tentang keluarga Pak Made selesai beribadah, sehingga dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya yaitu keluarga Pak Made selesai beribadah. Kalimat pendukung berikutnya yaitu Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Kalimat ini sedang membahas tentang keluarga Pak Made membuat pola tempat sampah. Dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya yaitu keluarga Pak Made membuat pola tempat sampah. Kalimat pendukung yang ketiga yaitu setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Kalimat ini sedang membahas tentang warga mengecat dan memperindah tempat sampah, sehingga dapat disimpulkan gagasan pokoknya yaitu warga mengecat dan memperindah tempat sampah. Kalimat pendukung yang keempat yaitu, sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Kalimat ini sedang membahas tentang 12 tempat sampah baru dihasilkan warga. Jadi, gagasan pokoknya dapat kita simpulkan, 12 tempat sampah baru dihasilkan warga. Kalimat pendukung yang kelima atau yang terakhir yaitu, drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Kalimat ini sedang membahas barang bekas menjadi tempat sampah cantik, sehingga dapat kita simpulkan gagasan pendukung yang kelima yaitu barang bekas jadi tempat sampah cantik. Demikian video pembahasan materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam cerita Tong Sampah Gotong Royong. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!